Baik, selamat siang Romo dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 8 beranggotakan Maria Reta Nafi, kemudian saya sendiri Rosalina Linda dan juga Bonifacius Mamerutama. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang implementasi SNA menggunakan Python. Next. Eh, Definisi SNA atau Social Network Analysis adalah proses menyelidiki struktur sosial melalui jaringan atau network dan teori graf. SNA juga merupakan visualisasi dari hubungan antar node yang terjadi dalam sebuah jaringan. Hubungan ini dapat diperoleh melalui aliran informasi dari media sosial seperti Facebook, Twitter, Flickr, YouTube, dan lain sebagainya. Aliran informasi tersebut bisa diperoleh dengan mengukur hubungan pertemanan dari seorang individu, organisasi, dan grup serta informasi yang dibagi di antara mereka. Kemudian network teori, di sini dalam membangun suatu jaringan kita memerlukan dua properti yaitu node dan juga edge. Di sini node merupakan entitas dalam suatu jaringan dan dapat menyimpan properti sebuah seperti bobot, ukuran, posisi, dan atribut lainnya dan properti berbasis jaringan. Kemudian edge merepresentasikan interaksi, kesamaan, atau hubungan sosial. Hal ini menggambarkan frekuensi hubungan yang terjadi antar node. Jadi, ketika kita membangun suatu jaringan, di sini antar node kita hubungkan menggunakan edge. Selanjutnya, setelah jaringan kita terbentuk, kemudian kita dapat menentukan centrality. Di sini centrality merupakan kumpulan matriks yang digunakan untuk mengukur seberapa penting dan berpengaruhnya node tertentu terhadap jaringan secara keseluruhan. Pengukuran centrality digunakan untuk menentukan aktor yang berperan paling penting dalam suatu jaringan sosial. Hal ini menunjukkan derajat pusat seseorang. Jadi, ketika kita sudah menentukan dan membentuk suatu jaringan, kita dapat menentukan centrality. Centrality-nya berupa node yang paling berpengaruh atau paling banyak berhubungan dengan node lainnya. Berikutnya, building a network. Di sini dalam membangun satu jaringan, kita membutuhkan sekumpulan data, di mana kita mampu membangun graf berarah menggunakan network X dari XList yang kita miliki sebagai kerangka data pandas. Selanjutnya kita dapat memvisualisasi graf dari jaringan yang terbentuk tadi untuk merekayasa gambar graf supaya data dalam graf mudah dipahami. Misalnya node yang awalnya berbentuk bulat kemudian dapat kita visualisasi menjadi gambar objek yang sesuai dengan data yang kita miliki. Ataupun kita dapat mengganti warna, ukuran, dan lain sebagainya. Nanti akan dijelaskan saat implementasi menggunakan Python. Nah, kita masuk ke implementasinya. Di sini pertama-tama kita mengimport library-nya. Di sini menggunakan dua modul, yaitu modul Network X dan juga Matplotlib. Untuk modul Network X ini digunakan untuk mengolah data jaringan menjadi visualisasi dan menghitung beberapa metrik social network analysis seperti degree centrality, betweenness centrality, dan lain sebagainya. Kemudian Matplotlib juga digunakan untuk memvisualisasi data secara 2D maupun 3D di dalam Python dan menghasilkan gambar berkualitas dalam berbagai format. Nah, di sini jaringan dapat dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu berupa jaringan simetris, asimetris, dan juga jaringan berbobot. Yang pertama, jaringan simetris ini adalah jejaring dengan properti edge menyatakan hubungan dua arah atau arah bolak-balik. Misalnya node 1 berhubungan dengan node berikutnya tentunya berhubungan dengan node yang sebelumnya. Di sini kita menggunakan fungsi graph yang digunakan untuk membuat sebuah jejaring. Kemudian digunakan juga fungsi add edge digunakan untuk menambah data. Di sini kita bisa melihat dalam saat menambahkan node-nya, kita menggunakan add edge dengan parameter node pertama misalnya Winda dan node kedua merupakan Navi. Jadi Winda dan Navi saling berhubungan. Nah, di sini kita dapat memvisualisasikan graf simetrisnya. Di sini akan digunakan fungsi fix size untuk mengatur size pada figur dengan ukuran 5x5. Kemudian digunakan juga fungsi ground network X
yang untuk menampilkan atau untuk menggambarkan graf berdasarkan nilai yang ada pada graf simetris. Di sini kita mengisi parameternya dengan data yang ada dalam variabel symmetric graph. Nah, selanjutnya jaringan asimetrik. Di sini jaringan asimetrik artinya bahwa arah hubungan adalah tunggal atau bisa saja dua arah. Nah, di sini misalnya not Winda berhubungan dengan Nafi. Boleh jadi Nafi tidak berhubungan sama Winda, gitu. Di sini digunakan fungsi graph untuk membuat suatu jaringan sama seperti jaringan simetris sebelumnya, dan juga digunakan fungsi add digunakan untuk menambahkan data edge-nya. Berikutnya, nah di sini kita bisa melihat visualisasi graph asimetrisnya. Di sini sama seperti jaringan simetris, kita menggunakan fixed size dengan ukuran figurnya 5x5 dan fungsi network X yang digunakan untuk menggambarkan graph berdasarkan nilai yang ada pada graph asimetris. Maaf, ini salah ketik, maksudnya dengan parameter asymmetric graph. Nah, kita bisa melihat pada gambar di samping ini. Di sini kita bisa melihat gambar satu arah antara Purnomo dan Bambang. Purnomo berhubungan dengan Bambang, Winda berhubungan sama Michelle, namun Michelle tidak berhubungan dengan Winda. Begitu dengan contoh lainnya. Nah, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nafi. Baik, terima kasih Winda. Selanjutnya ini adalah implementasi SNA dalam Python dalam graf berbobot atau jaringan pembobotan. Nah, pembobotan hubungan antar node dapat kita masukkan dalam jejaring untuk menyatakan kekuatan hubungan, frekuensi, maupun jarak, dan lain-lain. Kita membuat grafnya dulu menggunakan fungsi graph, lalu menambahkan data node dan juga edge-nya serta bobotnya berapa. Di sini misalnya kita akan menginputkan node Winda dengan Navi itu punya bobot 20. Di sini juga menggunakan fungsi add edge. Next. Selanjutnya menggambarkan graph weighted graph dengan layout spring diletakkan pada variabel pos. Figur 8x8. Di sini fixed size-nya 8,8. Lalu menggambarkan graph network dengan pos yang sudah ada. Di sini kami menggunakan fungsi draw network X. Lalu membuat variabel label yang berisi weight dari tiap edge pada network. Di sini kami menggunakan fungsi get edge attribute. Lalu menampilkan label weight pada graph weighted network. Nah, di sini ya kami menggunakan fungsi draw network X edge label. Next. Nah, ini untuk outputnya. Di sini Bambang dan juga Purnomo bobotnya 8. Lalu node Bonnie dan juga Michelle bobotnya 5. Dan seterusnya. Next. Nah, ini untuk output dari grafnya bentuknya seperti ini. Next. Selanjutnya ada implementasi SNA dalam Python. Di sini menggunakan file CSV. Pertama, kita mengimportkan sebuah paket library pada Python yang digunakan untuk mempermudah dalam mengelola dan menganalisa data-data terstruktur menggunakan Pandas. Di sini makanya kita import Pandas SVD. Lalu membaca file CSV dengan fungsi read CSV. Di sini juga dimasukkan ke dalam variabel bernama df. Nah, kalau df.head-nya itu fungsinya untuk menampilkan beberapa data yang ada di file test CSV, cuma beberapa data. Jadi ini ada 5 data. Next. Lalu bagaimana untuk mengubah data frame menjadi graph network?
kita dapat menggunakan fungsi from pandas edge list. Diikuti dengan parameter tadi, filenya tuh file CSV-nya tadi kan dimasukin ke dalam variabel df. Jadinya di sini parameternya df, lalu source-nya, target, dan juga edge atributnya. Lalu untuk menampilkan grafnya, graf yang ada di CSV tadi, kami menggunakan fungsi draw network X. Nah, selanjutnya ini untuk mengubah tampilan, untuk merekayasa grafnya. Jadi misalnya mau diganti font size-nya berapa, node size-nya berapa, lalu node color-nya apa, dan edge color-nya apa, dan line width dan width-nya, bisa menggunakan option seperti ini. Lalu misalnya ada node yang kepotong. Nah, untuk mengatur marginnya kita dapat menggunakan fungsi seperti ini. Contohnya tlt.figure, kita buat figurnya dulu. Di sini kami buat 18 kali 18, lalu menampilkannya dengan draw network X. Dan juga tlt dan axis-nya kita off-kan, lalu show. Next. Selanjutnya, untuk mengetahui berapa banyak node yang memiliki hubungan, dapat menggunakan fungsi degree. Di sini contohnya node Binda pada graph symmetric graph. Ternyata outputnya ada 5. Jadi di node Binda itu ada 5 node yang terhubung dengan Binda. Lalu mencari shortcut-nya bisa menggunakan fungsi shortcut. Di sini contohnya mencari shortcut Boni dan juga Bambang. Outputnya Boni, Winda, Bambang. Lalu banyak path-nya. Bisa menggunakan fungsi shortcut length. Contohnya di sini Boni dan Bambang itu path-nya sebanyak 2. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Boni. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan gimana sih caranya mencari nilai-nilai centrality yang ada pada graf-graf yang sudah ada. Jadi untuk mencari nilai centrality itu sendiri sebenarnya sudah dipermudah dengan adanya sintaks-sintaks yang ada pada library network X. Jadi contohnya ini yang pertama itu adalah degree centrality. Untuk degree centrality itu apa sih? Yaitu mengukur jumlah tetangga yang dimiliki sebuah simpul. Nah, dari outputnya sendiri dapat dilihat itu terdapat nilai-nilai yaitu pertama itu ada Bambang 0,4, Boni 0,4, seterusnya. Nah, untuk mencari node yang paling berpengaruh itu bisa dilihat dari nilainya yang paling besar. Nah, pada degree centrality ini itu terdapat Winda yang memiliki nilai terbesar yaitu 1. Kemudian lanjut. Kemudian yang kedua itu ada eigenvector centrality. Nah, itu kita bisa langsung saja memanggil sintaksnya itu dengan eigenvector underscore centrality dengan parameternya yaitu graph SNA yang ingin kita cari centrality-nya. Makin banyak seorang yang dikenal atau berhubungan dengan orang lain yang berpengaruh, maka semakin kuat pula pengaruh seorang tersebut. Nah, itu dengan eigenvector centrality itu adalah ukuran kekuatan pengaruh seseorang yang dipengaruhi oleh kekuatan pengaruh orang-orang yang dikenalnya. Jadi di situ bisa dilihat hasilnya itu ada Bambang 0,3, begitupun seterusnya. Nah, sama kasusnya dengan sebelumnya karena kita menggunakan graf yang sama seperti degree centrality. Nah, di kasus yang ini Winda pun yang nilainya masih paling tinggi yaitu 0,6. Kemudian dilanjut
yaitu closeness centrality. Nah, closeness centrality dalam grafik mengukur panjangnya rata-rata jalur terpendek dari satu simpul ke simpul lainnya dalam satu jaringan. Nah, itu kita bisa memanggilnya dengan closeness underscore centrality. Kemudian dapat hasilnya itu dari Bambang sampai Winda. Kemudian mendapatkan hasil tertingginya yaitu Winda. Kemudian lanjut, yang terakhir itu adalah betweenness centrality. Nah, itu merepresentasikan seberapa seringnya suatu node dilewati jalur terpendek antar dua node. Dan didapatkan di situ nilai Winda 0,65 dan Michelle 0,5. Yang lainnya itu nilainya 0 karena mereka bukan merupakan suatu sentral dari node tertentu. Kemudian lanjut. Nah, di sini kita mengambil contoh kasus yaitu Facebook case study, di mana datanya itu merupakan data akun satu dan akun lainnya. Jadi ini merupakan relasi dari akun tersebut dengan akun temannya. Nah, itu yang pertama itu kita mengimport library dulu yang kita butuhkan dulu, yaitu yang tadi sudah dijelaskan, yaitu pandas, itu untuk membaca CSV-nya. Kemudian network-X itu merupakan untuk grafnya. Kemudian matplotlib untuk visualisasinya. Kemudian yang pertama itu kita baca terlebih dahulu CSV-nya. Itu kemudian kita karena di sini kita menginputnya dalam bentuk TXT, maka tidak ada headernya, jadi kita tidak dapat mengidentifikasi kolom-kolomnya, sehingga dibuat terlebih dahulu kolomnya yaitu akun 1, akun 2. Kemudian dipanggil dfhead itu untuk melihat data-datanya, apakah datanya sudah benar, kemudian apakah sudah terdapat kolom-kolomnya. Kemudian dipanggil dftails untuk melihat seberapa banyak data yang kita punya. Nah, di kasus yang kita ini kita memiliki 88.000 edge dengan jumlah node-nya itu 4.038. Setelah itu kita membuat grafnya dulu dengan nx.edgelist, dimasukkan ke dalam variabel graph.fv. Lalu kita ditampilkan dengan figur 20x20 dengan sintaks draw network. Lanjut untuk melihat hasilnya. Nah, hasilnya kan seperti ini. Kalau bisa kita lihat di sini hasilnya kan tidak begitu jelas, kita tidak bisa melihat mana sentralnya karena ini semua ya penuh dengan data-data dan node-node-nya. Kemudian kita bisa mempercantik hal tersebut. Cuma sebelumnya kita bisa mencari dulu centrality-nya. Centrality-nya tersebut di kasus ini kita mencarinya dengan betweenness centrality. Jadi di outputnya itu akan menampilkan lebih dari 4.000 node hasil kalkulasi perhitungan centrality-nya, dan kita bisa melihat node yang paling berpengaruh di dalam graf tersebut adalah node 4038. Itu bisa kita cari dengan mencari nilai maksimum yang ada pada hasil perhitungan centrality-nya. Kemudian dilanjut. Nah, ini merupakan visualisasi graf yang sudah dipercantik. Pertama itu kita mencari posisi dulu. Bukan mencari, tapi kita memasukkan jenis posisi yang kita inginkan. Nah, posisinya itu merupakan layout dari grafnya. Nah, pada kasus ini kita menggunakan spring layout. Kemudian kita mencari nilai centrality-nya dengan betweenness centrality, kemudian dimasukkan ke dalam variabel betcent. Nah, kemudian kita bisa mengubah warna dan size dari node-node-nya tersebut berdasarkan
ya tadi hasil centrality-nya. Jadi semakin besar node-nya tersebut, maka semakin berpengaruh node tersebut. Kemudian kita langsung bisa ditampilkan dengan big size-nya itu 20 kali 20. Kemudian dengan layout-nya itu tadi spring layout, kemudian diberi node color-nya dan node size-nya. Jadi kita di sini bisa melihat node-node yang berpengaruh, yaitu dengan warna-warna yang mencolok. Seperti contohnya itu terdapat warna kuning di dalam grafnya. Nah, itu merupakan salah satu node yang berpengaruh di dalam sekumpulan node-node yang ada di situ. Kemudian lanjut. Mungkin ini referensi-referensi yang kita gunakan. Lanjut. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih.